Pernahkah engkau merasa hatimu menangis, padahal tidak ada satupun alasan di dunia ini yang membuatmu sedih? Pernahkah dadamu terasa sesak, bukan karena luka manusia, tapi karena kerinduan yang tak bisa dijelaskan? Mungkin itu bukan kesedihan. Mungkin itu adalah panggilan dari langit. Ada hati-hati di bumi yang tak dikenal manusia, tapi setiap detaknya dikenali oleh malaikat. Mereka tidak terkenal, tidak berjabatan tinggi, bahkan kadang dipandang sebelah mata. Namun di langit, nama mereka disebut dengan lembut dalam majelis cahaya. Saat dunia menertawakan mereka, langit justru mendoakan mereka. Saat manusia melupakannya, Allah memanggilnya dengan penuh kasih. Inilah hambaku yang hatinya hidup di bawah cahayaku. Inilah kisah tentang mereka, hamba-hamba yang hatinya sudah dikenal langit, tapi tak disadari manusia. Mari kita renungkan 4 ciri hati yang sudah dikenal langit. Ketika manusia lahir ke dunia, ia membawa cahaya kecil yang dititipkan Allah ke dalam hatinya. Cahaya itu disebut nur fitrah, sinar asal yang mengenali penciptanya bahkan sebelum jasad mengenal dunia. Dalam perjalanan hidup, sinar itu bisa redup, bisa pula menyala. Tapi ada sebagian hati yang tetap memancarkan cahayanya, meski tertutup debu kehidupan. Dan dari cahaya itulah, langit mengenali hati seorang hamba. Banyak manusia hidup hanya untuk didengar bumi, ingin dipuji, dikenal, diingat. Tapi di antara keramaian itu, ada sebagian kecil hamba yang justru dipanggil oleh langit. Mereka tidak menyadari bahwa setiap doa mereka menciptakan gema di alam malaikat. Setiap sujudnya meninggalkan jejak cahaya yang naik ke lapisan langit tertinggi. Namun panggilan itu sunyi, tidak terdengar oleh telinga, hanya terasa di dada. Kadang muncul sebagai kegelisahan yang tidak punya sebab. Kadang terasa sebagai kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Ia membuat seseorang berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu menatap langit tanpa kata. Di saat itulah, sesungguhnya ruhnya sedang dipanggil kembali untuk mengingat asalnya. Langit mengenali hati bukan dari banyaknya ibadah, tapi dari kualitas kejujuran dalam setiap ibadahnya. Bukan dari berapa kali ia sujud, tapi dari apakah setiap sujudnya benar-benar membuatnya melepaskan dunia. Bukan dari lantangnya zikir di bibir, tapi dari lembutnya zikir di dalam dada. Di sini letak perbedaan antara hamba yang dikenal manusia dan hamba yang dikenal langit. Ada orang yang setiap amalnya menjadi berita di bumi, tapi tidak bergetar di langit. Ada pula yang amalnya tak pernah terlihat manusia, tapi menjadi cahaya yang menembus 7 lapisan langit. Inilah rahasia yang sering disembunyikan Allah, bahwa kemuliaan sejati bukan yang terlihat oleh manusia, tapi yang disaksikan oleh malaikat. Namun jalan menuju pengenalan itu tidak mudah. Hati yang dikenal langit biasanya melewati banyak luka, bukan karena kebencian Tuhan, tapi karena pembersihan darinya. Ia diuji dengan kehilangan, ditimpa kekecewaan, dibiarkan sendiri, agar seluruh keterikatannya dengan dunia perlahan terurai. Disitulah langit mulai mengenali suaranya yang asli. Doanya menjadi jernih, air matanya menjadi bahasa. Kadang Allah menyembunyikan tanda-tanda itu agar hambanya tetap rendah hati. Karena jika seorang hamba tahu bahwa ia dikenal langit, bisa jadi ia mulai merasa tinggi. Maka Allah biarkan ia merasa hina, agar hatinya tetap bersih dari rasa aku dan engkau. Justru karena ia merasa kecil, Allah menjadikannya besar di sisinya. Wahai jiwa yang sedang mendengarkan, jika hatimu sering merasa rindu tanpa sebab, sering ingin menangis tanpa luka, dan sering ingin berdiam tanpa alasan, jangan anggap itu kelemahan. Mungkin itulah panggilan dari langit yang selama ini tidak kau sadari. Langit memanggilmu untuk pulang, bukan secara jasad, tapi secara hati. Sebab sebelum jasadmu kembali ke tanah, hatimu terlebih dahulu harus kembali kepadanya. Kelebihan, bagian ini memberi kedalaman spiritual, membangkitkan rasa reflektif, dan membangun kesinambungan dari pembukaan. Kekurangan, bahasa yang sangat puitis dapat membuat sebagian pendengar awam sulit langsung memahami maknanya, sehingga perlu visual dan intonasi narasi yang lembut agar pesan tersampaikan sempurna. Ciri pertama, hatinya menangis tanpa sebab. Ada tangisan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ia datang bukan karena kehilangan, bukan karena kesedihan dunia, tapi karena rindu yang tak bernama. Rindu yang tidak tahu kepada siapa harus disampaikan, tidak tahu dari mana asalnya,
namun terasa menyayat di dada. Itulah tangisan hati yang sudah dikenal langit. Hati seperti ini menangis bukan karena lemah, tapi karena lembut. Tangisnya tidak menandakan kekalahan, melainkan kesadaran bahwa dirinya hanyalah debu di hadapan Tuhan. Saat manusia lain sibuk menahan air mata demi menjaga gengsi, hati ini justru luluh karena merasa terlalu jauh dari kasih Allah. Dan pada detik itu, malaikat pun menunduk, karena mereka mengenali suara tangisan yang naik dari bumi dengan frekuensi kerendahan hati. Tangisan seperti ini tidak memerlukan banyak kata. Kadang hanya sesenggukan dalam sujud malam, kadang hanya diam di ujung sajadah dengan air mata yang menetes perlahan. Namun di langit, air mata itu diterjemahkan menjadi doa. Bahkan sebelum kata terucap, Allah sudah tahu isi hatinya. Rasulullah pernah bersabda, "Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah." Tangisan hati yang dikenal langit adalah tangisan yang lahir dari rasa takut kehilangan cintanya. Bukan takut neraka, bukan ingin surga, tapi takut jika Allah berpaling darinya. Inilah tangisan para kekasih Tuhan, tangisan yang membasuh dosa-dosa yang tidak diketahui manusia. Kadang orang yang seperti ini tampak biasa saja di mata dunia. Ia bisa jadi seorang pedagang kecil, petani sederhana, atau seorang ibu yang tengah memasak di dapur. Namun di tengah kesibukannya, ketika hatinya teringat kepada Allah, air matanya menetes tanpa sebab. Dan di saat itu, langit mengenalinya. Karena tangisannya bukan sekadar emosi, melainkan getaran cinta yang menghubungkan bumi dengan arasi. Tidak semua tangisan bernilai di sisi Allah. Ada tangisan yang lahir dari kecewa, ada pula yang dari nafsu. Namun tangisan yang lahir dari rasa malu kepada Tuhan, karena merasa tidak layak menerima kasih-Nya. Itulah tangisan yang membuat malaikat berkata, "Ya Rabe, suara ini telah kami dengar berulang di langit MU. Inilah hamba MU yang menangis karena cinta." Tangisan tanpa sebab adalah tanda bahwa hati telah disucikan dari lapisan dunia. Semakin sering ia menangis karena Allah, semakin lembut hatinya. Dan semakin jernih pula cermin jiwanya untuk memantulkan cahaya ilahi. Tangisan itu bukan kelemahan, ia adalah doa dalam bentuk air. Wahai jiwa yang mendengarkan, jika suatu malam engkau terbangun tanpa sebab, lalu dadamu terasa berat dan matamu basah, jangan tergesa menghapus air matamu. Bisa jadi, pada saat itu langit sedang menengokmu, malaikat sedang berlutut di sekelilingmu, dan Allah sedang berbisik lembut di hatimu. Aku rindu mendengar tangismu malam ini. Maka biarkan air mata itu jatuh. Sebab itu bukan tangisan dunia, itu jawaban dari panggilan langit. Ciri kedua, tidak tertarik dengan pujian atau celaan. Ada saat ketika hati berhenti berdebar karena ucapan manusia. Tidak lagi merasa tinggi saat dipuji, tidak lagi merasa rendah saat dicaci. Hatinya tenang seperti danau yang tidak terusik oleh batu kecil yang dilempar dari luar. Inilah tanda kedua dari hati yang sudah dikenal langit. Ia tidak lagi tertarik pada tepuk tangan manusia, karena ia telah mendengar panggilan dari Tuhan. Manusia biasa hidup di antara dua cermin. Satu memantulkan pujian, satu lagi memantulkan celaan. Dan kebanyakan dari kita terjebak di antara keduanya, sibuk memperindah bayangan, bukan memperbaiki hati. Tapi bagi mereka yang hatinya telah disentuh cahaya Allah, kedua cermin itu telah dipecahkan. Mereka hanya memandang ke satu arah, ke wajah Tuhan yang mereka cintai. Ketika orang memuji, mereka berkata dalam hatinya, "Bukan aku yang baik, tapi Allah yang menutupi aibku." Dan ketika orang mencaci, mereka berkata, "Mungkin benar, aku memang tidak sebaik yang kukira." Kerendahan hati seperti inilah yang membuat langit mengenali mereka. Sebab Allah tidak melihat besarnya amal, tetapi seberapa dalam keikhlasan di baliknya. Hati yang tidak bergantung pada penilaian manusia adalah hati yang merdeka. Ia tidak mudah patah oleh kebencian, dan tidak mudah mabuk oleh sanjungan. Bagi hati seperti ini, dunia hanyalah bayangan yang datang dan pergi. Ia tidak mengejar cinta manusia, karena ia sudah dicukupkan oleh cinta Allah. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai makam ikhlas. Sebuah keadaan di mana hanya ridha Allah yang menjadi tujuan. Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, disebutkan,
Tanda orang yang ikhlas adalah ia tidak peduli apakah amalnya diketahui manusia atau tidak. Karena ia hanya ingin agar amal itu sampai kepada Allah. Ketika seseorang sampai pada makam ini, pandangannya terhadap hidup berubah. Ia tidak lagi bertanya, apa yang orang pikirkan tentangku. Tapi, apa yang Allah lihat di hatiku. Dan saat itu, setiap amalnya memiliki berat di langit, meski tampak ringan di bumi. Hati seperti ini tidak mudah terluka oleh ucapan manusia. Karena ia tahu bahwa manusia menilai dengan mata. Sedangkan Allah menilai dengan nur yang tersembunyi di dada. Maka ia tidak membalas caci dengan benci, dan tidak menagih pujian dari siapapun. Sebab ia telah menemukan ketenangan dalam satu kalimat. Cukuplah Allah menjadi saksi atas niatku. Langit mengenal hamba seperti ini dengan cara yang halus. Setiap kali ia diam dalam kesalahpahaman orang lain, Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan sabarnya sebagai zikir. Setiap kali ia memaafkan orang yang menyakitinya, Allah menambahkan cahayanya di sisinya. Wahai jiwa yang mendengarkan, jika engkau mulai merasa tidak terguncang oleh pujian maupun celaan, jika engkau mulai tenang saat salah paham tidak perlu dijelaskan, ketahuilah, itu bukan karena engkau sudah kuat, tapi karena hatimu mulai dikenal langit. Sebab hanya hati yang telah diterangi cahaya Allah, yang mampu diam dalam badai, dan tetap lembut ketika dunia berisik. Ciri ketiga, doanya ringan, tapi langit bergegas menjawab. Ada doa yang panjang dan penuh permohonan, namun tak juga bergetar di langit. Ada pula doa yang hanya satu helaan napas, tapi membuat seluruh malaikat menunduk penuh hormat. Inilah ciri ketiga dari hati yang dikenal langit. Doanya ringan, tapi langit segera menjawab. Doa orang seperti ini tidak selalu dilafalkan dengan suara. Kadang hanya getaran lembut di dada, atau satu kata lirih yang keluar dari hati, Ya Allah. Namun dari kata itu, naiklah gelombang cahaya yang tidak terlihat mata manusia. Malaikat mengenali aroma doa itu, karena ia lahir dari hati yang suci, hati yang berdoa bukan karena ingin, tetapi karena rindu kepada pemilik segalanya. Bagi mereka, doa bukan sekadar meminta sesuatu yang belum dimiliki. Doa adalah cara berbicara dengan kekasih. Ia tidak menuntut, tidak mendikte takdir. Hanya mengungkapkan cinta dan penyerahan yang dalam. Maka, bahkan sebelum lisannya selesai berucap, Allah sudah tahu isi hatinya. Dan terkadang, jawaban itu datang bukan dalam bentuk pemberian, melainkan dalam bentuk ketenangan. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menolak doa seorang hamba yang berdoa dengan hati yang khusyuk dan rendah. Doa yang dikenal langit adalah doa yang naik dari kerendahan hati. Ia tidak dibungkus ego, tidak dibebani pamrih. Ia keluar seperti tangis bayi yang mencari pelukan ibunya. Tulus, jujur, dan penuh kebergantungan. Kadang doa seperti ini terdengar sangat sederhana. Seorang petani yang mengucap, Ya Allah, cukupkan panenku hari ini. Seorang ibu yang berkata, Ya Erabe, lindungi anakku. Atau seorang pengembara yang berbisik, Ya Allah, tuntun langkahku. Namun dari kesederhanaan kata itu, malaikat mencatatnya sebagai permohonan yang bercahaya. Sebab Allah tidak menilai doa dari panjangnya, melainkan dari seberapa dalam hati itu benar-benar bergantung kepadanya. Ada orang yang berdoa dengan fasih, tapi hatinya kosong. Ada pula yang hanya berbisik pelan, tapi hatinya penuh cinta. Dan cinta itulah yang membuat langit bergerak cepat. Doanya tidak tertahan di awan, karena ia naik menembus lapisan malaikat dengan keikhlasan yang jernih. Bukan berarti setiap doanya langsung dikabulkan dengan wujud yang diinginkan. Tidak. Kadang justru Allah menjawabnya dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan cara yang lebih tinggi daripada permintaan manusia. Sebab bagi hamba yang dikenal langit, jawaban bukan lagi sekadar hasil, tapi pertemuan dengan kehendak Allah. Wahai jiwa yang sedang mendengarkan, jika suatu hari engkau berdoa dalam kesunyian, dan entah mengapa hatimu terasa ringan, matamu hangat, dan dadamu lapang, ketahuilah, itu tanda bahwa doamu telah diterima. Meski dunia belum melihat hasilnya. Karena langit lebih cepat memahami bahasa hatimu daripada bibirmu sendiri. Dan ketika engkau berhenti berdoa bukan karena putus asa,
tapi karena hatimu sudah tenang dalam pasrah. Itulah saat ketika Allah berkata kepada malaikat, "Hambaku tidak lagi meminta karena ia sudah percaya sepenuhnya kepadaku." Maka, jika doamu terasa ringan, dan hatimu tetap tenang sebelum jawaban datang, ketahuilah, langit sudah mengenalmu. Ciri keempat, hatinya tak menyimpan dendam. Di antara seluruh tanda hati yang dikenal langit, inilah tanda yang paling lembut namun paling berat untuk dicapai. Hati yang tidak menyimpan dendam. Tidak ada cahaya yang lebih terang di sisi Allah selain cahaya hati yang telah memaafkan. Sebab di dunia ini, mudah bagi manusia untuk tersinggung. Mudah bagi lidah untuk membalas. Tapi sulit bagi hati untuk benar-benar melepaskan luka. Namun bagi hamba yang dikenal langit, setiap luka adalah jalan untuk kembali kepadanya. Hati yang bersih bukan berarti tak pernah disakiti, melainkan mampu memaafkan meski tak pernah diminta. Ia tidak membalas dengan kemarahan, karena ia tahu bahwa kebencian hanya akan mengotori cermin jiwanya. Dan bila cermin itu kotor, cahaya Allah tak lagi bisa memantul di dalamnya. Maka ia memilih diam, memilih menunduk, membiarkan Allah sendiri yang menjadi pembela. Langit mengenali hati seperti ini dari aroma kesabarannya. Ketika seseorang dicaci tapi ia tetap lembut. Ketika dihina namun ia tetap mendoakan. Malaikat mencatatnya sebagai zikir. Bahkan setiap kali ia menahan amarah, Allah menumbuhkan sebutir cahaya baru dalam dadanya. Dan dari cahaya itulah, malaikat mengetahui, inilah hati yang sudah dikenal di langitku. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Kemuliaan sejati bukan datang dari membalas, tetapi dari mampu menahan diri demi cinta kepada Allah. Karena pada saat engkau memaafkan, engkau tidak sedang membiarkan orang lain menang, melainkan sedang membiarkan Allah yang mengambil alih hatimu. Dan siapapun yang hatinya diambil alih oleh Allah, tidak akan mampu lagi menaruh kebencian di dalamnya. Para wali berkata, dendam adalah api kecil yang membakar amal-amal besar. Maka hati yang dikenal langit adalah hati yang padam apinya, dingin oleh kasih, teduh oleh sabar. Ia bisa melihat kesalahan orang lain tanpa membenci, karena ia tahu, setiap manusia sedang berjuang dengan luka dan takdirnya masing-masing. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban agar jiwa dapat berjalan kembali menuju Tuhan. Dan ketika seseorang sampai pada titik di mana ia bisa mendoakan orang yang melukainya, saat itu ia sedang naik ke makam para kekasih Allah. Hatinya menjadi seperti air yang jernih, bisa memantulkan cahaya tanpa menyimpan noda. Wahai jiwa yang mendengarkan, jika engkau pernah disakiti namun memilih untuk diam, jika engkau pernah dikhianati namun masih mendoakan kebaikan, jangan kira Allah tidak melihat. Langit mencatatnya, dan malaikat mengiringi setiap sabarmu dengan doa. Ketika hatimu lapang dalam luka, ketika engkau mampu tersenyum meski pernah dikhianati, itulah tanda bahwa Allah telah mengenalmu lebih dalam dari manusia manapun. Karena hanya hati yang telah dikuasai cinta ilahi, yang sanggup berkata dengan tulus, "Aku memaafkan, karena engkau, ya Rabbi." Dan sejak kalimat itu keluar dari kedalaman jiwamu, langit pun menulis namamu dalam daftar para kekasih yang tersembunyi. Mereka yang hidup di bumi, namun hatinya bernaung di bawah cahaya langit. Hati yang dikenal langit tapi tidak disadari dunia. Ada manusia yang gemerlap di mata dunia. Namanya disebut-sebut di bumi. Namun tak ada satupun malaikat di langit yang mengenalnya. Ada pula manusia yang sunyi, tak dikenal, tak dipandang. Namun setiap kali ia bernafas dalam zikir, langit berguncang halus menyebut namanya. Hati yang dikenal langit seringkali tersembunyi di antara debu kehidupan. Ia tidak duduk di mimbar besar, tidak disorot oleh cahaya kamera, tidak berbicara lantang tentang dirinya. Ia berjalan pelan, menunduk. Namun setiap langkahnya membawa keharuman doa yang sampai ke arsy. Orang-orang mungkin memandangnya biasa. Mungkin ia seorang penjual di pasar. Seorang ibu tua yang mengusap air mata dalam sujud. Atau seorang pemuda yang diam di pojok masjid ketika semua orang sibuk dengan dunia. Tak ada yang tahu bahwa setiap getaran hatinya adalah percakapan rahasia dengan Tuhannya. Langit mengenal mereka bukan karena pakaian,
jabatan, atau gelar. Tetapi karena kejujuran cintanya kepada Allah. Karena di dunia, banyak yang beribadah untuk dilihat manusia. Tapi mereka ini beribadah karena ingin dilihat Allah. Banyak yang berzikir dengan suara keras. Namun hatinya kosong. Sedangkan mereka, tak bersuara, tapi getarannya menembus langit. Mereka tidak butuh pengakuan. Sebab yang mereka cari bukan tepuk tangan manusia, melainkan senyuman Tuhan. Dan ketika malam turun sunyi, mereka bangun dari tidur, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hati mereka tak bisa menahan rindu. Rindu kepadanya. Rindu yang membuat air mata menetes tanpa sebab. Karena jiwa mereka tahu, cinta sejati hanyalah milik Allah. Allah sendiri yang menutup rapat kemuliaan mereka dari pandangan manusia. Sebab jika dunia tahu betapa dekatnya mereka dengan Tuhan, niscaya manusia akan sujud di hadapan mereka. Padahal mereka hanyalah hamba yang bersembunyi dalam kerendahan. Dan kerendahan itulah yang membuat mereka tinggi di sisinya. Para malaikat pun mengenal mereka dari cahaya yang keluar dari dada mereka. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menenangkan, seperti sinar bulan yang jatuh di atas air tenang. Dan setiap kali mereka berdoa, langit terbuka, doa mereka tidak pernah tertolak. Wahai jiwa yang mencari, jangan iri pada yang tampak mulia di mata manusia. Carilah kemuliaan yang dikenal langit. Karena ketika dunia tak mengenalmu, tapi langit mengenalmu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Tapi jika dunia mengenalmu dan langit tidak, engkau kehilangan segalanya. Maka biarlah engkau hidup tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa panggilan mulia. Asalkan hatimu tetap menjadi rahasia antara engkau dan Allah. Karena di akhirat nanti, bukan nama besar yang dipanggil, tapi nama-nama yang dikenal langit dalam keheningan. Mereka yang di dunia tampak kecil, namun di sisi Tuhan berdiri megah. Mereka yang tidak dikenali bumi, tapi disebut oleh para malaikat setiap malam. Inilah hamba yang dikenal langit. Namanya tersembunyi di bumi, tapi harum di sisi Ar-Rahman. Rahasia cahaya di dalam dada, bagaimana langit mengenali hati. Ada rahasia yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Rahasia itu adalah cahaya. Sebuah nur yang bersemayam di dalam dada hamba pilihannya. Dan menjadi tanda pengenal bagi langit. Langit tidak mengenal rupa wajah. Tidak mengenal nama yang ditulis manusia. Tidak mengenal pangkat, keturunan, atau suara lantang dalam majelis. Yang langit kenali hanyalah cahaya yang memancar dari keikhlasan hati. Itulah bahasa yang dipahami malaikat. Dan menjadi sebab Allah berfirman kepada ruh-ruh mereka. Lihatlah, itu hati yang bersinar dengan cinta kepadaku. Cahaya itu bukan datang dari ilmu, bukan dari banyaknya amal, tapi dari kesucian niat yang tersembunyi. Sebab ada orang yang beribadah sepanjang malam, tapi niatnya ingin dikenal. Ada pula yang hanya berzikir satu kalimat, namun karena ia ucapkan dengan keikhlasan penuh air mata. Langit pun mencatatnya sebagai ibadah yang lebih besar dari 1000 rakaat. Cahaya itu lahir ketika hati benar-benar tunduk. Ketika tidak ada lagi keinginan selain Allah. Saat dunia masih ada di tangan, tapi tidak lagi menempel di dada. Ketika ia mampu mencintai tanpa berharap balas. Memaafkan tanpa alasan. Dan bersyukur meski tak punya apa-apa. Langit mengenali mereka dari frekuensi zikirnya. Ada getaran halus yang naik dari hati itu, tidak terdengar oleh telinga manusia, tapi menjadi gema yang menggetarkan alam malaikat. Bahkan para malaikat berkata satu sama lain, wangi cahaya itu naik dari bumi bagian mana? Lalu mereka mendekat dan berkata, dari hati seorang hamba yang tak dikenal, tapi disebut oleh Tuhan. Hati yang bercahaya tidak perlu mencari cahaya. Ia menjadi cahaya itu sendiri. Bukan karena ia suci tanpa dosa, tetapi karena setiap kali ia jatuh, ia menangis dan kembali kepada Allah tanpa menunda. Ia tahu betul bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan bagi orang sempurna, tapi juga bagi orang yang selalu berusaha untuk kembali. Dan disitulah letak rahasianya. Langit mengenali bukan karena kesempurnaan, melainkan karena kejujuran. Allah mencintai hati yang jujur, yang mengakui kelemahan, yang bersujud dengan air mata, yang tidak pura-pura kuat di hadapan Tuhan.
Karena tidak ada sesuatu yang lebih indah bagi Allah selain hamba yang datang kepadanya dengan hati yang hancur, lalu berkata, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa selain Engkau." Cahaya di dalam dada itu bukan tampak di mata manusia, tapi tampak jelas di langit. Ia menjadi tanda bahwa hati itu hidup. Dan setiap kali hati itu bergetar menyebut, Allah, langit pun berseru lembut, "Lihatlah, cahaya itu kembali menyala." Maka jangan sibuk memperindah wajah di depan manusia. Sibukkanlah memperindah hati di depan Allah. Karena yang akan dipanggil di akhirat nanti, bukan wajah yang bersinar oleh dunia, tetapi hati yang bercahaya karena cinta kepadanya. Ketika langit menyebut namamu, tanda engkau dikenal di alam malaikat. Bayangkan sejenak, di saat engkau sedang menangis sendirian, di kamar kecil tanpa cahaya. Tak ada manusia yang tahu, tak ada telinga yang mendengar. Namun di langit, ada suara lembut malaikat yang berkata, "Wahai Tuhanku, inilah tangisan hamba-Mu yang Engkau cintai." Subhanallah, betapa banyak manusia yang berusaha keras agar namanya dikenal di bumi. Tapi tak sedikit yang diam-diam sudah dikenal di langit tanpa mereka sadari. Nama mereka disebut bukan karena ketenaran, bukan karena gelar, bukan karena jumlah ibadah yang besar, melainkan karena getaran cinta yang jujur kepada Allah. Ketika langit menyebut namamu, itu berarti ada doa yang disambut, ada amal yang diterima, ada air mata yang tidak jatuh sia-sia. Itu tanda bahwa engkau telah menjadi bagian dari lingkaran rahasia cinta Allah, yang hanya diketahui oleh para malaikat penjaga rahmat. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berfirman, "Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril pun mencintainya, kemudian menyeru kepada penghuni langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Maka para penghuni langit pun mencintainya, dan ia pun diterima oleh penduduk bumi. Perhatikanlah, cinta Allah turun bukan karena engkau hebat, tapi karena hatimu lembut, bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau mau kembali setiap kali tersesat. Allah tidak mencari hamba tanpa dosa, tapi hamba yang selalu mengetuk pintu taubat. Ketika namamu disebut di langit, itu bukan karena engkau sudah sampai pada derajat tinggi, melainkan karena engkau rendah di hadapannya. Karena tidak ada yang lebih tinggi di sisi Allah, selain hamba yang tahu dirinya kecil. Ia menangis bukan karena kecewa pada hidup, tapi karena sadar betapa ia sering lupa kepada Tuhannya. Dan pada saat itu, malaikat yang diutus Allah mencatat namamu di antara mereka yang disebut sebagai ahlu zikir. Orang-orang yang disebut di hadapan arsy karena selalu mengingat Allah. Setiap kali lidahmu bergetar dengan zikir, getarannya naik, menembus 7 lapis langit, dan sampai kepada majelis cahaya tempat para malaikat berkumpul. Di sana, namamu disebut dengan lembut. Inilah hamba yang hatinya bergetar karena nama Tuhannya. Dan dari sebutan itu, turunlah rahmat, ketenangan, dan perlindungan. Maka seringkali engkau merasa tenang tanpa sebab, damai tanpa alasan. Itulah tanda langit sedang memelukmu dengan doa. Mereka yang dikenal langit tidak pernah menyadari kemuliaannya. Karena bagi mereka, yang paling penting bukan dikenal, tetapi mengenal Allah. Bukan dipanggil oleh manusia, tapi dipanggil oleh cinta. Dan jika suatu hari, di keheningan malam, engkau tiba-tiba merasa sangat dekat dengan Tuhan, hingga dunia seolah berhenti, maka bersyukurlah. Mungkin saat itu, namamu sedang disebut di langit. Mengapa langit menyembunyikan mereka dari pandangan dunia? Tidak semua cahaya boleh tampak di hadapan manusia. Ada cahaya yang begitu suci hingga Tuhan sendiri menutupinya dengan tabir. Dan di balik tabir itulah tersembunyi hati-hati yang dikenal langit, tapi tidak disadari dunia. Allah menyembunyikan mereka bukan karena mereka tidak layak dipandang, melainkan karena dunia belum siap melihat mereka. Sebab bila dunia tahu siapa mereka sebenarnya, niscaya manusia akan berlari kepada mereka. Bukan karena Allah, tapi karena menginginkan kemuliaan yang mereka bawa. Padahal para kekasih Tuhan tidak ingin disembah. Mereka hanya ingin dunia kembali kepadanya. Langit menutup mereka dengan selimut kesederhanaan. Ada yang tampak miskin,
ada yang tampak hina. Ada yang tampak biasa saja tanpa keistimewaan. Namun di balik kesederhanaan itu, terdapat hati yang bersinar lebih terang dari 1000 matahari. Mereka tertunduk dalam kerendahan. Karena tahu bahwa kemuliaan sejati adalah ketika manusia tak mengenalimu. Tapi Tuhan menyebut namamu setiap malam. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Hambaku yang paling aku cintai adalah yang tersembunyi. Jika dia hadir, orang-orang tidak memperhatikannya. Jika dia pergi, orang-orang tidak mencarinya. Tetapi amalnya terus naik ke langit seperti aroma kasturi." Subhanallah, inilah sebabnya engkau tak bisa mengenali mereka. Mereka bisa saja duduk di sebelahmu, menyapamu dengan senyum lembut. Namun engkau tak tahu bahwa malaikat bersujud di dekat mereka. Mereka tidak menonjol, tidak banyak bicara. Karena bagi mereka, kemuliaan bukan untuk ditunjukkan, tetapi untuk dijaga dari pandangan dunia. Langit menyembunyikan mereka agar ibadahnya tetap murni. Karena jika mereka diketahui manusia, niscaya akan datang sanjungan, pujian, dan rasa bangga. Dan dari pujian, akan lahir ujub yang bisa membakar cahaya itu. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, menutupi kemuliaan mereka agar tetap terjaga dari penyakit hati. Betapa lembut cara Allah melindungi kekasih-kekasihnya. Dia menjadikan mereka tampak lemah di dunia, padahal mereka kuat di sisi langit. Dia menjadikan mereka sunyi dari perhatian manusia, padahal nama mereka diteriakan malaikat di langit tertinggi. Dia menjadikan mereka terlupakan oleh dunia, agar mereka hanya mengingat satu nama, namanya. Dan disitulah letak rahasia besar. Semakin tersembunyi seorang hamba di bumi, semakin tinggi kedudukannya di langit. Maka jangan heran jika engkau melihat seseorang sederhana, namun kehadirannya menenangkan hatimu. Mungkin ia salah satu yang disembunyikan. Dan jika engkau merasa tak dikenal, tak dihargai, jangan bersedih. Mungkin itu cara Allah menjaga kemurnian hatimu dari pandangan manusia. Karena seringkali, yang tersembunyi dari mata dunia, justru paling terang di pandangan Tuhan. Dan kelak, di akhirat, tabir itu akan dibuka, dan dunia akan terdiam menyaksikan siapa yang benar-benar mulia. Penutup, jadilah hati yang dikenal langit. Wahai jiwa yang sedang mencari, berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang tak pernah diam. Tarik napasmu perlahan, rasakan detaknya. Setiap hembus napas adalah saksi bahwa di dalam dirimu ada hati, tempat Allah menatap, tempat cahaya turun, tempat seluruh rahasia makrifat disimpan. Mungkin engkau tak dikenal di bumi, tak punya gelar, tak punya kekuasaan. Doamu tak banyak disorot, sujudmu tak pernah dilihat orang. Namun ketahuilah, itu bukan berarti engkau kecil di sisinya. Bisa jadi, di saat engkau menangis dalam diam, Allah sedang berkata kepada para malaikat, "Lihatlah, itu hambaku, hatinya telah aku kenal." Jadilah hati yang dikenal langit, bukan dengan memperbanyak kata, tapi dengan memperbanyak kejujuran di dalam doa. Bukan dengan mengejar kemuliaan, tapi dengan merendahkan diri dalam sujud panjang yang hanya Allah tahu. Karena langit tidak mengenal suara keras, tetapi mengenal getaran halus dari hati yang tulus. Jika engkau ingin dikenal langit, jagalah kesucian hatimu dari dendam. Jauhkan dari iri, dari rasa ingin dipuji. Biarkan dunia berlomba menjadi yang tampak. Engkau cukup menjadi yang terdengar oleh langit. Cukup dikenal oleh Tuhanmu. Sebab cinta Allah itu rahasia. Dan hanya hati yang bersih yang mampu menampungnya. Ingatlah, langit tidak menilai siapa yang paling banyak bicara tentang Allah, tetapi siapa yang paling sering bicara kepada Allah. Langit tidak mengenal siapa yang paling tampak saleh, tetapi siapa yang paling jujur ketika sendiri. Dan Allah tidak menilai berapa banyak manusia yang mencintaimu, tetapi seberapa dalam engkau mencintainya tanpa pamrih. Maka mulai hari ini, berbicaralah lebih sedikit, berzikir lebih dalam. Berjalanlah dengan rendah hati, tapi biarkan langkahmu membawa harum doa yang sampai ke arsy. Maafkan orang-orang yang melukaimu, karena mereka hanya menguji kedalaman hatimu. Dan cintailah Allah dalam sepi, seperti seorang kekasih yang menjaga rahasia cinta agar tak ternoda pandangan dunia. Sebab cinta sejati tidak butuh saksi. Ia hanya butuh hati.
Dan ketika hati itu sudah penuh dengan cinta Allah, maka seluruh alam akan mengenalnya, tanpa harus ia memperkenalkan diri. Dan kelak, ketika dunia melupakan namamu, namun malaikat masih menyebutnya di hadapan Arsy, maka engkau telah menang dalam cara yang tak dipahami manusia. Maka tenanglah, wahai jiwa, teruslah menjadi hamba yang tidak terlihat, namun selalu terdengar di sisi Tuhan. Teruslah berjalan di jalan sunyi, karena di ujung jalan itulah langit menunggumu dengan senyum kasih dan cahaya cinta. Jadilah hati yang dikenal langit, meski bumi tak pernah mengingatmu.